Jadi tempat itu seperti apa ya? Seperti kawasan belerang. Itu apa ya? Kayak hutan, kayak dia apa ya? Kebangun di atas apa ya? Di bawah pohon besar gitu. Jadi di kertas itu tertulis dia benci dengan hidup. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Epe. Ya. Jadi teman-teman, gue masih di tempat yang sama ya, di Watermoon Studio di Teluk Buyung. Tepatnya di sekitaran Sumarekon. Oke, teman-teman. Malam ini masih edisi story cam ya. Dan gue masih bercerita tentang kisah-kisah gue di Mapala. Oke. Jadi di cerita malam ini ya, gue teringat ya tentang perjalanan gue kembali ke lagi ya kita bicara masalah Geger Bentang. Karena dulu beberapa kawan tuh sempat bilang bahwa itu adalah kebun gua. Jadi kalau gua main ke sana gitu, biasanya orang main kan nongkrong di mall di mana gitu ya. Kalau gua nongkrongnya di mana, di Geger Bentang gitu. Oke. Kisah story cam ini cukup unik ya. Mungkin teman-teman mungkin juga nggak akan percaya gitu ya. Cuma ya tadi ya namanya story. Boleh percaya boleh enggak. Tapi gue nggak bercerita tentang makhluk astral. Oke. Jadi ceritanya gini teman-teman. Suatu ketika di musim-musim pelatihan di Klatsar ya, biasanya kan zaman-zaman gue dulu kalau kita mau melakukan kegiatan di Klatsar itu di musim-musim yang cuaca ekstrim. Jadi kisarannya itu antara September ke April gitu ya. Dan di situ juga kan musim-musim pendaki gunung nggak ada gitu ya. Dan apalagi zaman dulu ya, pendaki gunung sepi. Dan lagi juga jalurnya bukan jalur umum, jalur pelatihan, pendidikan dan latihan. Oke. Jadi sebelum melakukan kegiatan pelatihan, biasanya teman-teman panitia atau anggota yang terlibat di dalamnya dalam hal pelatihan, apakah senior atau pelatih atau pengurus organisasi, pengurus harian gitu ya, itu biasanya melakukan kegiatan survei lapangan dulu untuk mengamankan atau secure area yang bakal kita jadikan untuk kegiatan berlangsung. Kembali ke Geger Bentang. Oke. Jadi waktu itu dalam kegiatan survei lapangan ini gue melibatkan 3-5 orang kawan gue di sana. Jadi kita berangkat tuh sekitaran 6 orang atau 7 orang ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Begitu awal-awal ya melintasi punggungan Geger Bentang, biasa masuk dari Wisma Pemuda atau dari Pinus, dari bumi perkemahan Mandalawangi ya. Tentunya kita sudah ngantongin izin ya, kita sudah izin dulu untuk kegiatan survei lapangan. Masuk ke lintasan setelah puncak Geger Bentang di 2044, jalur menuju ke Pangrango di hutan kedua. Kami semua dikejutkan ada satu pergerakan di lembahan Mandalawangi atau lembah Cisarua ya. Di lembahan Cisarua di antara punggungan Gedekan dan Joglok. Jadi suara ini begitu kenceng ya. Jadi kirain tuh babi atau apa binatang buas ya. Sampai kita tuh bawa golok tebas itu langsung serang gitu, langsung siap-siap ya. Ternyata dari arah lembah ini ada orang yang keluar dari lembahan. Jadi
Jadi maksudnya ini Lembahan Cisarua atau Lembahan Geger Bentang ini bukan arah yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kalau dari pengumuman puncak Geger Bentang itu kalau kita searching ke arah kiri itu nanti akan bertemu di jalur utama pendakian Gunung Gede. Tapi harus melewati beberapa lembahan dulu, tusuk jarum bahasanya. Nah, arah suara itu berasal dari lembahan itu, lembahan di antara punggungan Geger Bentang dan punggungan jalur utama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, jalur Cibodas. Nah, begitu kita udah siap-siap gitu keluar golok tebas segala macam, tiba-tiba keluar dari arah lembahan itu pendaki gunung dengan tampilan muka yang apa ya, yang codet-codet atau gitu, yang baret-baret ya, pipinya segala macam gitu kan. Nah, kita ada aneh gitu ya, ini pendaki gunung mukanya muka bete gitu ya, terus keluar dari lembahan udah kayak apa ya, kayak pendaki tempur ya. Agak terkesima ya ngeliatnya ya. Akhirnya teman satu nanya ya sama ini pendaki ini yang temukan, "Mas, lu dari mana mas? Kok sampai begitu gitu? Sampai apa sih?" Kita ngeliatnya tuh dengan, jadi teman-teman keluar dari semak-semak dengan muka yang baret-baret, kita semua kaget. Begitu ditanyakan sama beberapa kawan ya, ternyata pendaki ini dia bilang dia tersesat sudah sekitaran hampir 7 hari, 7-8 hari. Nah, kita bingung ya, emang dia mulai naik itu dari mana gitu. Akhirnya kita ajak dulu ngebivak ya, ngebase di sekitaran punggungan itu. Baru teman gue sambil sedikit ngobatin ya, apa sih, alkohol atau apa gitu ya di baret-baretnya itu biar nggak kena infeksi, sambil bertanya-tanya gitu si pendaki ini, "Mas ngapain gitu kan, dari mana gitu, kok bisa kayak gini gitu." Jadi dia bilang itu tersesat. Jadi teman-teman, namanya Andi ya, bukan nama sebenarnya ya, sebut saja Andi. Jadi dia ini naik sendiri dari jalur Gunung Putri, tapi naiknya malam. Karena pada waktu itu ya, kalau di Gunung Putri itu jalur jalur GPO, banyak banget teman-teman yang berusaha nembusin untuk tidak izin ya. Jadi biasanya tuh nunggu gelap dulu, atau mungkin naik tuh jam 2, jam 3 pagi gitu, dia lewatin base camp GPO ya, pos GPO yang di bawah itu. Jadi ternyata ini adalah pendaki ilegal. Jadi teman-teman, menurut Andi, dia naik dari jalur Gunung Putri ilegal jam 2 malam. Kemudian karena pada waktu itu cuma ada 2 jalur via Gunung Putri, jalur lama dan jalur baru ya, bahasanya seperti itu. Jadi belum sampai yang sekarang itu. Kalau sekarang udah rapih, udah enak banget gitu kan. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya jalur lama. Jadi tetap melewati mata air yang awal ya, yang di bawah ya, tapi agak ke kanan. Nah, dia lewat sana. Nah, sampai di sekitaran pos di bawah Buntut Lutung ya, dia bilang dia masih melewati pos Bayangan 1, masih ngelewatin pos Gapura. Dulu tetap masih jadi dulu masih ada Gapura ya, sama Gapuranya nggak seperti sekarang gitu. Dulu masih agak rapihan. Kalau sekarang kan udah sampai ada sulur-sulurnya di kiri kanannya gitu ya. Jadi setelah melewati pos Bayangan, jalur sudah nggak kelihatan dia bilang. Jadi emang banyak sekali jalur jalur potong ya di Gunung Putri itu. Jadi salah-salah dikit ngambil arah, teman-teman bisa melipir ke kanan gitu. Kalau udah melipir ke kanan pasti akan masuk ke jalur Cianjur, jalur ini ya,
jalur menuju ke Kawah Ratu atau Kawah Wadon. Jadi tidak akan bertemu dengan alun-alun timur. Nah, si Andi ini, kawan kita ini, itu tidak menemukan jalur di sana. Dia cerita begitu dia ambil jalur itu, dia langsung masuk ke dalam lembahan. Kemudian selama 7 hari lah, 7-8 hari ya, dia coba untuk nyari jalur utama, sampai katanya dia ngelewatin kawah. Ngelewatin apa sih? Ngelewatin satu tempat yang di situ banyak asap belerang ya. Ya gue udah curiga itu pasti ada kisaran kawah di Gunung Gede gitu ya. Atau mungkin sebelah kanannya tebing Sela. Jadi tebing Sela itu ada tebing yang kalau teman-teman di puncak Gunung Gede ini, kalau arah lurus itu namanya Gunung Sela. Nah itu ada jalur turun ke bawah, tapi nggak recommended untuk lewat sana gitu. Lewatnya jalur biasa aja. Oke. Jadi ternyata si Andi ini melewati jalur yang sebelah kanan, yang kan nanti tembusnya adalah ke Gunung Sela atau tebing Sela dari arah bawah gitu. Dia muter-muter di sana kan. Muter-muter nggak nemuin jalur, sempat katanya dia melintasi satu jalur yang kemungkinan itu ada jalur utama. Karena dia bilang itu seperti jalur utama, tapi ada aliran air, ada sungai kecil gitu. Tapi dia nggak ngeh gitu. Karena di jalur utama itu nyata ada jalur lagi ke arah dalam. Dia coba ngikutin itu terus aja. Tiba-tiba dia masuk ke kawasan Gigir Bentang. Nah disitulah dia bertemu dengan kita. Dan itu 7 hari teman-teman. Nah kita waktu itu masih masa iya sih, nggak mungkin lah lu 7 hari lu naik dari Gunung Putri dan lu bisa apa ya selamat gitu ya, maksudnya safety, maksudnya dalam arti walaupun dia dalam keadaan fisiknya itu baret-baret badannya gitu, baju sobek-sobek compang-camping gitu kan, emang seperti udah kita sesat ya. Tapi kita nggak begitu percaya begitu aja gitu kalau teman ini melintas jalur itu gitu, karena nggak mungkin, pasti kalau nggak punya kemampuan pasti akan lewat, tapi walau alam gitu ya. Dan itu 7 hari 7-8 hari pada waktu itu kan. Jadi kalau menurut perkiraan gua gitu ya, ini pasti naiknya dari Cibodas atau dari Padang Golov gitu ya, kemungkinan dari sana gitu. Dan dia kan nggak mungkin tahu jalur, tapi lagi-lagi dia bersikeras bahwa dia tuh naik lewat Cipanas atau jalur Gunung Putih GPO. Nah singkat cerita, setelah kita obati ya udahlah, akhirnya kita nggak jadi jalan tuh, nggak jadi lurusin jalan kan. Dia bilang dia minta diantar untuk turun, dia nggak berani turun sendiri. Padahal kawan pada waktu itu bilang, ini ikutin aja jalur ini, nanti akan ketemu bumi perkemahan Mandalawangi, ikutin aja jalur Gigir Bentang ini gitu. Ini namanya punggungan Gigir Bentang gitu. Jadi teman itu menjelaskan seperti itu ya. Tapi si Andi nggak berani, takut, bang tolonglah bang, anterin gue bang, gue udah nggak kuat lagi katanya kan. Akhirnya ya sudahlah, setelah kita kasih logistik, kita masakin nasi apa segala macam ya, atau sayur asem waktu itu gue bawa, sayur sop gue bawa, kita masakin dia. Akhirnya sepakat gue sama temen gue bagi 2 nih, dan bagi 2 tim. Jadi 2 orang itu turun nganter dia, lenggang ya, nanti naik lagi kita tunggu di atas. Dan kebetulan yang nganter itu salah satunya adalah gua. Akhirnya di hari pertama kita tahan dulu nih untuk pergerakan ke arah floating awal pertama di sekitaran lembah Gigir Bentang. Oke, gua bersama teman gua nganter turun ke bawah. Sampai di bawah, sampai di pinus itu, dia tetap, bang tolong bang anterin gue sampai depan katanya. Ya udah, akhirnya gue antar itu sampai parkiran bawah ya si Andi ini. Terus kemudian dia pamit untuk pulang, katanya dia pulang ke Bandung. Dan sebelum pulang dia minta nomor handphone gue, bang makasih banget katanya, kalau nggak ketemu sama teman-teman abang, sama abang dan teman-teman gitu ya, mungkin saya nggak selamat, kata dia. Ya udah, gue bilang ya udahlah, yang penting lain kali jangan naik ilegal lah, gue bilang. Ataupun kalau mau naik ilegal juga atau mau pakai jalur lain, jangan sendirian gitu. Dan lebih-lebih ya janganlah pakai jalur resmi biasa gitu. Dan lagian bayar waktu itu nggak gitu mahal kok,
cuma bayar berapa ribu doang gitu kan, ketimbang nyawa lu hilang ya cuma karena gak mau bayar si maksi doang. Lu nyusahin ini apa Ranger ya. Oke, singkat cerita setelah dia ngucapin terima kasih ke kita dan dia minta nomor handphone gua gitu kan. Oh sorry, bukan nomor handphone ya, waktu itu nggak punya handphone ya. Zaman segitu belum ada handphone. Gue pakai apa ya waktu itu, Ratelindo gue. Telepon satelit. Kalau Telkom kan pakai kabel, kalau gue nggak pakai kabel, jadi suaranya agak berisik-berisik kalau telepon ke rumah gue. Jadi dia minta nomor telepon rumah gue, ya udah ucapin terima. Bahkan dia mau ngasih uang pada waktu itu, tapi gue nggak usah gitu, nggak perlu. Terus singkat cerita dia pulang dan gue kembali naik ke atas dan kita melakukan perjalanan untuk survei lapangan. Oke teman-teman, jadi ceritanya bukan cerita ini tidak mengisahkan perjalanan gue pada waktu survei. Jadi perjalanan pada waktu gue survei ketemu begitu saja gitu, ketemu dia selesai gitu. Nah setelah selesai melakukan kegiatan survei ini, gue balik ke base camp kampus ya. Gak lama, alhamdulillah teman-teman, kegiatan survei beres gitu kan, aman, alhamdulillah lancar. Gue punya skenario pelatihan dasar ya, pelatihan lanjutan maksudnya, pelatihan lanjutan untuk navigasi orientering ya di Gunung Geger Bintang pada waktu itu. Kemudian selang 3 hari kemudian Andi telepon ke rumah gue. Gue nggak di rumah waktu itu, ada almarhum bokap yang ngangkat kan dari kota yang angkat almarhum bokap. Gue nggak ada pada waktu kan, gue masih di base camp kan, masih sibuk. Jadi pada waktu itu gue jarang pulang ya teman-teman. Jadi pulang ke rumah itu gue bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali baru pulang, terus balik lagi ke kampus. Dan gue nggak ngekos, gue penjaga sekre, penjaga base camp. Gue tidur gue di sekre. Kalau nggak nomaden dari kosan teman gue ke kosan teman gue. Biasalah penjaga sekre gue. Oke. Jadi dia telepon nggak ketemu gue. Akhirnya begitu berapa hari kemudian gue pulang, almarhum bokap nyampein kemarin ada nyariin gue gitu, katanya dari Bandung, namanya Andi. Oh ya udah, dia ninggalin nomor telepon gak? Iya katanya dia ninggalin. Almarhum bokap bilang, nanti kalau kamu pulang kamu telepon balik aja gitu kan. Dikasih lah gue nomor telepon Bandung, interlokal bro. Buset. Akhirnya ya udah, tapi gue nggak telepon balik. Nah di rumah itu gue sekitar 2 hari ya. Jadi gue balik, gue istirahat. Nah besoknya gue masih di rumah stay gitu kan. Rencana gue paling 3 hari kemudian 3 hari gue di rumah, malam minggu gue Sabtu lah, sekitar Sabtu gue berangkat lagi kampus. Kalian ada kuliah tambahan ya. Akhirnya begitu sebelum gue berangkat pagi-pagi ya teman-teman, gue biasa berangkat tuh 9:30 ya. Jadi jam 8 tuh telepon, ternyata itu Andi. Dia minta ketemuan sama gue hari itu. Gue bilang hari ini gue ada matkul, gue ada kuliah tambahan hari ini gitu. Karena gue masih ngejar semester pendek pada waktu itu. Jadi yang lain libur, gue masih kuliah. Kemudian ngajak ketemuan tapi di Bandung. Lah gimana? Sedangkan gue tinggal di Cengkareng. Kata dia, bang, kita ketemuan di apa ya waktu itu ya, ada tempat tongkrongan ya di Bandung, gue lupa. Gue bilang gue kalau ke Bandung itu gue taunya gedung sate. Ya udah, abang ke situ nanti saya ongkosin, kata dia. Semua nanti semua transport nanti gue ganti, kata dia. Kalau enggak transfer dulu nggak juga gue transfer, kata dia. Jadi gue punya rekening BCA pada waktu itu untuk bayar kuliah. Yang jelas singkat cerita, gue transport untuk ketemuan sama dia di sekitaran gedung sate di warung kopi. Ya udah, dia bilang penting, ada sesuatu yang pengen dia sampein dan dia pengen ceritain. Gue makin penasaran kan, karena dia nyinggung masalah tersesatnya dia di
tadi di lintasan Gunung Putri ke Cibodas dan ke Lembah Gigir Bentang. Sudah, akhirnya gue nemuin dia kan, kita janjian di Kiara Condong ya. Jadi dia jemput gue di stasiun Kiara Condong. Kemudian kita langsung merapat ke warung kopi. Nah, teman-teman, jadi setengah percaya atau tidak dari cerita apa yang disampaikan sama Andi, ya agak unik ya. Jadi begitu kita ketemu nih, ngobrol, mulai dia bercerita. Jadi gini cerita. Gue ngopi dulu. Di hari pertama ya, di hari pertama dia melintasi jalur lama Gunung Putri. Dia nggak temuin jalur. Tiba-tiba dia masuk ke dalam satu kawasan. Tempatnya itu ngablak ya, bahasanya apa ya kalau ngablak ya, terbuka gitu, bukan hutan lagi. Jadi tempat itu seperti apa ya, seperti kawasan belerang. Jadi ada apa ya, dia bilang dia nyium bau belerang gitu. Dan di seberang kawasan itu tiba-tiba dia nemuin kayak ada desa ya, ada lampu-lampu gitu. Itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 7-an dia bilang. Jam 7-an di situ ada lampu-lampu. Dia pikir itu kampung. Nah, dia teriak tuh. Oh, gitu. Nah, singkat cerita, dia telusurin itu tempat. Jadi ya nggak, tadi gue bilang ya, percaya atau tidak ya. Maksud gue, lu melewati daerah tempat yang belerang gitu ya, asap belerang, itu kemungkinan lu ada di kawah, dekat sekitaran kawah atau tebing sela. Tapi yang aneh itu di depan dia katanya ada kampung, ada rumah-rumah dan ada lampu-lampu. Dan sementara dia teriak, nggak ada jawaban dari kampung itu gitu. Kalau alam gitu ya, tapi gue nggak pernah nemu kampung di atas sana gitu. Nah, di antara dia mikir mungkin itu adalah villa-villa, tapi enggak. Makanya gue tanya kan, bentuknya seperti apa gitu, kayak rumah apa ya, kayak rumah warga zaman dulu gitu ya, kayak rumah kampung gimana, kayak bilik-bilik gitu deh. Dan di depannya tuh kayak ada lampu terang-terang gitu, kayak apa, cempek apa sih, cempek, lampu zaman dulu gitu. Dia sempat bertamu di sana, sempat istirahat, bertemu beberapa orang ya, beberapa penghuni kampung itu, penduduk, dia bilang ada penduduk lokal gitu. Dia sempat beristirahat di sana. Nah, begitu. Kenapa tiba-tiba gue merinding? Jadi teman-teman, dia beristirahat di sana. Bangunnya pagi-pagi, dia bangun, ternyata dia bangun itu di apa ya? Ternyata dia bangun bukan di rumah. Oke. Ternyata begitu dia terbangun, dia ada di hutan. Itu yang dia kaget. Padahal malamnya itu adalah rumah-rumah warga. Tapi begitu bangun, itu apa ya, kayak hutan, kayak dia apa ya, kebangun di atas apa ya, di bawah pohon besar gitu. Ya Allah, alamnya seperti apa ya, gue sih nganggapnya halusinasi. Karena mungkin dia panik, dehidrasi atau apa gitu kan, karena di jalur Gunung Putri itu nggak ada air. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita ya, dia melanjutkan perjalanan. Tuh teman-teman, jadi di hari kedua dia bertemu dengan satu kampung, satu pedesaan. Setelah dia melewati satu tempat kayak asap belerang gitu. Oke. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Dan dia masih mencari jalur utama ya. Masuk hutan, keluar hutan gitu. Bahkan untuk kembali lagi ke jalur awal gitu, dia nggak berani gitu, karena jalur awal itu dia bilang terlalu riskan untuk dilewati, karena tadi asap belerang, dia takut. Nah,
Gak lama dia masuklah ke dalam ini satu jalur. Di situ jalur itu ada sungai-sungai gitu kan. Dia senang karena ketemu sungai kan. Kebiasaan orang ya, kalau nemu jalur air ya dan nggak ada jalur di sana, dia akan mengikuti jalur air tersebut. Nah, sama seperti si Andi. Akhirnya dia coba nyusurin tuh aliran air itu gitu kan. Itu berundak-undak turun ke bawah dan licin dia bilang. Sampai sempat dia terjatuh, terpleset ya, jatuh buruk gitu kan. Jatuh di satu tempat, di satu lembahan. Nah, dia nggak berani lagi jalan karena dicapek. Akhirnya dia istirahat di sana. Karena dia bilang dia nggak sanggup buat jalan, kakinya cedera, dia bilang kesleo, tapi nggak fatal. Dan dia masih ada sisa logistik yang dibawa. Ya, dan alhamdulillah katanya dia nggak lepas gitu, nggak lepas tas yang dibawa tuh nggak lepas terlalu jauh gitu. Kebiasaan kalau udah jatuh kan di aliran air kan akibatnya bisa fatal ya. Nah, di hari dia jatuh itu dia masih sempat bertahan ya dengan logistik sisa yang dia bawa. Malam itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma dia bilang dia nggak dengar suara raungan harimau atau apa gitu. Ada suara-suara aneh apa segala macam. Kemudian desiran angin ya. Ya resiko psikologis ya. Gua anggap itu serangan psikologis ya. Tapi alhamdulillah baik-baik aja pada waktu itu. Nah, akhirnya dia nggak berani untuk nyurusin sungai itu lagi, untuk nelusurin aliran air itu dia nggak berani. Akhirnya dia mencari arah, lebih baik dia balik lagi ke arah tadi. Siapa tahu dia ketemu lagi tempat yang ada kampung itu gitu ya. Padahal dia tahu sendiri gitu loh bahwa masih percaya dan nggak percaya gitu dia. Malamnya dia ketemu kampung, ketemu beberapa orang yang nyapa dia gitu kan. Tapi besoknya dia bangun di atas pohon katanya. Tapi dia memberanikan diri gitu kan. Karena dia takut untuk nyusurin tuh aliran air. Malam itu dia dengar suara-suara yang nggak aneh-aneh soalnya. Akhirnya dia berusaha untuk balik lagi ke atas, terus gitu kan, sampai manjat-manjat akar dia bilang kan. Nah, akhirnya ketemu lagi satu kawasan di mana situ ada belerang. Jadi dia nyium bau belerang gitu ya. Wah, dia seneng banget nih. Wah, gue ngelewatin tempat yang tadi gitu kan. Kemungkinan dia berharap ketemu lagi tuh kampung itu gitu kan. Nah, tapi akhirnya nggak ketemu. Dia kembali ke kawasan tadi, kawasan belerang. Dia pikir dia untuk balik lagi ke jalur awal gitu kan. Dengan susah payah gitu kan, dia ke jalur itu. Nah, gak lama dari arah kejauhan itu kayak apa ya, kayak ngeliat ada pantulan cahaya matahari gitu kan, sila gitu, kayak ada benda bening gitu kan. Dan itu di jalur dia gitu. Di antara benda bening itu yang pantulan sinar itu, dia ngeliat ke sana itu seperti ada jalur katanya. Akhirnya dia beranikan diri untuk lewati pantulan itu. Nah, nggak sengaja ternyata pantulan yang dilihat itu botol, teman-teman. Ada botol di sana. Gue juga bingung ya. Ceritanya seperti itu, Jadi dia nemu botol di sana di antara kawah-kawah di antara belerang-belerang gitu. Akhirnya dia ambil tuh botol botol minyak wangi ya. Botol minyak wangi, kalau gue ingetnya dulu botol minyak nyong ya. Botol minyak nyong. Apaan sih? Pokoknya botol parfum, botol minyak wangi. Nah, di dalam botol itu teman-teman ada kertas. Akhirnya diambil sama dia, buka, ternyata ada tulisan di kertas itu. Ini yang gue bilang unik ya, unik dan walau alam percaya atau tidak, tapi emang begitu ceritanya. Jadi di kertas itu ada tulisan tertanda atas nama siapa ya, gue lupa ya dia sebutin ya, gue lupa ya nama orang yang nulis itu ya. Ya sebut saja namanya Latifah. Kenapa tiba-tiba gue teringat dengan nama Latifah ya? Ya sebut aja namanya Ifah. Oh, Syifah.
Ya, gue inget bagian belakangnya Fafa gitu. Namanya Syifa. Jadi di kertas itu tertanda atas nama Syifa. Dan tulisannya adalah gua apa? Jadi teman-teman, di kertas itu tertulis oke. Ini yang unik ya teman-teman ya. Asli unik banget. Jadi di kertas itu tertulis kayak apa ya? Kayak ungkapan apa ya? Ungkapan putus asa kali ya. Yang gue ingat dari cerita si Andi pada waktu itu adalah dia marah terhadap hidup dia gitu. Jadi di kertas itu tertulis dia benci dengan hidup dia. Saya tidak percaya teman hidup itu ada. Tapi kalau memang itu ada, pasti akan datang kepada saya dengan bawa kertas ini. Panjang ya, sebenarnya panjang ya cerita kan. Cuma gue nangkapnya seperti itu ya. Ini kesimpulan gue ya. Jadi di kertas itu diceritakan sama Andi. Ini gue sempat baca juga ya. Dia cerita bahwa dia sudah berusaha untuk survive ya, karena dia menderita kanker katanya sih. Dia divonis. Jadi si Syifa dalam kertas itu dia bercerita bahwa dia divonis umurnya udah umurnya hanya sampai 3 tahun. Karena dia menderita kanker otak stadium ya. Dan dia berharap itu adalah pendakian dia yang terakhir. Dan dia berharap masih bisa menemukan orang yang yang care sama dia gitu. Jadi teman-teman, Syifa ini melakukan pendakian ya. Pendakian menurut dia itu pendakian terakhir dia sampai dia menemukan orang yang benar-benar berharga buat dirinya gitu kan. Dan selama ini dia menyembunyikan suatu penyakit ya ke teman-teman atau ke sahabatnya gitu kan. Dan dia sempat minta izin sama ya, jadi dia divonis umurnya tinggal 3 tahun lagi dia menderita kanker otak stadium berapa gitu kan. Dan dia sempat menulis surat ini, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dilempar dari puncak gunung gede. Jadi semacam kayak make a wish gitu kali. Barang siapa yang menemukan botol ini dan sampein kepada dia gitu kan, dan dia akan menunggu siapa aja yang datang dengan surat dalam botol ini gitu kan. Dan itu unik ya. Begitu buka surat itu, si Andi menjadi termotivasi. Tadi sebenarnya dia pengen buang itu botol itu, dia buang kembali gitu kan. Tapi begitu dia baca, tadi kayak makhluk gitu ya. Maksudnya dia udah down, udah nggak tahu lagi mau gimana lagi gitu kan. Udah mati aja di situ nggak apa-apa gitu kan. Tapi setelah baca surat dalam isi dalam surat itu, dia termotivasi untuk kembali ya. Padahal logistik itu sudah menipis dan dia udah gak semangat lagi tuh, udah capek, udah lelah. Tapi dia bilang surat itulah yang bikin dia termotivasi untuk survive, menemukan jalur kembali gitu.
Jadi selama perjalanan itu kan, setelah melewati yang daerah tadi, daerah Belerang itu, dia masuk ke hutan. Udah dibolak-balik di hutan itu sampai berapa hari gitu kan. Itu pegang terus sampai kondisinya ya. Sampai terlihat dia down, dia kan buka lagi tuh surat dan dia baca lagi itu Syifa. Dan dia berharap bertemu dengan Syifa pada waktu itu ya. Jadi surat itulah yang memotivasi dia untuk kembali pulang. Dia berpikir bahwa Syifa aja yang divonis 3 tahun umurnya gitu ya, udah nggak bakal hidup lagi gitu kan. Tapi masih mengharapkan sesuatu gitu kan. Masih bisa bertahan gitu. Menanti seorang yang bawa surat itu kepada dia gitu. Itu yang ada di benak si Andi pada waktu itu. Motivasinya seperti itu. Jadi teman-teman, si Andi melanjutkan ceritanya. Begitu mereka bertemu dengan tim kami, mereka nggak cerita yang itu gitu kan. Karena nggak akan pernah ada yang percaya ya. Bahkan dia cerita tentang desa yang dia temuin, terus dia bangun di atas pohon, itu nggak akan mungkin percaya gitu. Tapi ya dia melewati itu semua gitu. Dan dia bilang, "Bang, surat ini yang bikin gue bertahan sampai 7 hari. Itu yang mungkin abang meragukan saya gitu kan. Tapi saya benar melewati jalur itu gitu." Akhirnya botol itu dibawa sama dia, dikasih unjuk ke gue, dan gue suruh baca, gue baca. Isinya seperti itu. Akhirnya gue tanya, "Terus gimana kita? Lu ketemu dong sama Syifa?" Jadi teman-teman, di kertas itu detail banget ditulis ya, Syifa alamatnya di mana. Bandung juga, sama sekitaran Bandung. Kebetulan pas banget sama si Andi gitu, deket masih sekitaran Bandung ya. Akhirnya Andi melanjutkan ceritanya. "Iya bang," kata dia, "gua ke tempat Syifa," dia bilang. "Ketemu dong," kata gue. Terus dia bilang, "Enggak, gue bertemu dengan ibunya." Dan tahu apa teman-teman? Begitu bertemu dengan ibunya bercerita bahwa Syifa sudah meninggal setahun yang lalu. Dan di kertas itu nggak ditulis ya tahun berapa dia nulis itu gitu, nggak ditulis. Cuma bilangnya siapa yang menemukan kertas ini dan kembalikan kepada saya gitu kan. Dan dia percaya bahwa teman baik itu ada deh. Jadi ibunya ini bercerita Syifa di akhir-akhir dia pengen di akhir hidupnya gitu kan. Dia pengen sekali-kali naik gunung gitu ya, naik gunung untuk yang terakhir kalinya, karena dia emang pendaki gunung juga gitu. Dan akhirnya ibunya ngizinin asalkan ditemenin sama seniornya atau orang yang pengalaman di pendakian gitu kan. Dan ibunya menambahkan bahwa kalau dihitung dari vonis ya, Syifa itu masih bertahan 2 tahun ke depan. Cuma ternyata dia meninggal lebih cepat ya. Dari vonis 3 tahun itu, setelah beberapa bulan turun dari pendakian Gunung Gede, dia langsung drop, jatuh, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan meninggal. Jadi setahun lebih cepat Syifa meninggal. Oke. Ya gimana ya? Ya wah, percaya atau tidak ya, tapi kadang-kadang ya teman-teman ya, nggak cuma skill, nggak cuma kemampuan bertahan hidup di alam bebas yang bikin kita survive apabila kita tersesat di gunung ya, tapi adalah tadi psikologis. Kadang-kadang seseorang itu bikin kuat kita di lapangan ya, apakah anak kita, istri kita, atau ibu kita gitu ya. Jadi teman-teman, ini yang kalau gua ngajar tentang masalah tersesat di gunung ya, jadi
skill itu bukan cuma tambahan aja gitu. Jadi kadang psikologis kita itu kalau kita lagi benar-benar serangan psikologis di lapangan tuh ekstrim gitu ya, ingatlah orang-orang yang kita sayangin di rumah ya, kayak nyokap lu gitu kan, untuk yang belum berkeluarga ya, atau anak lu. Kalau gue pasti akan ingat anak gue, istri gue gitu. Kalau dulu gue pasti ingat nyokap gue pasti akan pulang gitu, ketemu sama nyokap gue lagi gitu. Ya itu motivasinya seperti itu. Ya mungkin pada waktu itu motivasinya Andi adalah bertemu dengan Syifa gitu. Syifa aja masih bisa bertahan, masa gue yang seperti ini gak bisa bertahan gitu. Oke. Jadi gitu ya ceritanya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga, bahwa gak selamanya skill dan fisik itu bisa menyelamatkan kita apabila kita tersesat gitu ya. Dan intinya adalah mental ya, mental dan motivasi untuk hidup. Jadi nggak cuma tersesat di gunung aja gitu, bahkan di di dunia nyata pun lo harus tetap bermotivasi untuk terus menjalankan hidup ya, karena di sana banyak banget orang-orang yang lo sayangi, yang ya lo harus hidup selalu berdampingan dengan mereka. Oke, gitu ya teman-teman. Tetap Saktifasadur, tetap di jalur resmi, tetap persiapkan data informasi sebelum melakukan pendakian, jangan lupa ibadah, dan tetap bermotivasi untuk kembali ke orang-orang, bertemu dengan orang-orang yang disayangin. Oke, dengan gue Epe, Stari Rimba Alam Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.